semua alat di sekitar kita hanya bisa diukur dengan kira-kira. Panjang meja kira-kira segini, diameter pipa sepertinya sebesar ini, ketebalan kartu seperti tanda. Tentunya, fisika tidak hidup dari perkiraan. Fisika butuh ketepatan, dan untuk itu kita butuh alat pengukuran. Selamat datang di Smarta Fisjol, tempat fisika menjadi lebih jelas daripada sekedar tukar. Kita akan mulai dari alat yang paling sering kita pakai sehari-hari. Alat sederhana, tetapi tanpa alat ini fisika tidak ada artinya. Alat pertama yang sering kita pakai sehari-hari adalah mister atau penggaris. Mister digunakan untuk mengukur panjang benda yang relatif besar, seperti meja, buku, dan kertas. Skalanya biasanya dalam sentimeter dan milimeter. Nilai skala terkecil dari mister adalah 0,1 cm atau 1 mm, dengan tingkat ketelitiannya 0,5 mm. Artinya, hasil pengukuran meleset setengah dari nilai skala terkecil. Sekarang kita lanjut pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur penggaris. Di sini, kami akan menggunakan alat ini untuk mengukur panjang sebuah buku. Untuk menentukan hasil dari pengukuran mister, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tempatkan penggaris yang bertanda 0 tepat dengan ujung buku. Setelah itu, pastikan penggaris lurus dan sejajar dengan buku. Agar pengukurannya lebih akurat, mata kita harus sejajar dengan skala dari alat ukur. Hasil dari pengukuran ini adalah 19 cm. Yang kedua, jangka selang. Kalau mister masih terlalu kasar, saatnya kita naik level ke alat yang lebih presisi, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur benda dengan ketelitian lebih tinggi dibanding dengan mister. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala minus. Fungsi dari jangka sorong yaitu yang pertama, mengukur diameter luar benda seperti pipa atau baut. Yang kedua, mengukur diameter dalam benda seperti lubang tabung atau gelas ukur. Dan yang ketiga, mengukur kedalaman lubang atau silinder. Nilai skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm dengan tingkat ketelitian 0,05 mm atau setengah dari nilai skala terkecil. Artinya, hasil pengukuran meleset 0,05 mm dari nilai sebenarnya. Sekarang, kita masuk pada contoh pengukuran dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Sebelum kita menggunakan alat ini, kita perlu mengetahui bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari jangka sorong adalah rahang atas, rahang bawah, rahang tetap, rahang geser, pengunci, dan ini untuk mengukur kedalaman. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala jangka sorong untuk mengukur diameter luar tutupan botol. Untuk menentukan skala utamanya, kita lihat garis utama sebelum garis 0. Di sini, garis utama sebelum garis 0 adalah 2,9. Jadi, skala utamanya adalah 2,9. Dan untuk menentukan skala minus, kita lihat garis-garis yang sejajar. Di sini, garis yang sejajar adalah 8. Yang ketiga, mikrometer sekunder. Kalau jangka sorong masih kurang presisi, saatnya kita naik ke alat pengukur super tinggi, yaitu mikrometer sekunder. Dengan alat ini, kita bisa mengukur benda sangat tipis dengan ketelitian tinggi hingga 0,01 mm. Mikrometer sekunder adalah alat ukur panjang yang menggunakan ulir siku untuk memperoleh pembacaan yang presisi. Fungsi dari mikrometer sekunder yaitu yang pertama, mengukur ketebalan benda tipis seperti kertas atau kulit logam. Yang kedua, mengukur diameter kawat atau benda kecil lainnya. Memberikan hasil pengukuran sangat akurat atau lebih tinggi ketelitiannya dibanding jangka sorong.
Nilai skala terkecil. Skala putar mikrometer biasanya dibagi menjadi 100 bagian dalam 1 mm. Jadi, nilai skala terkecil dari mikrometer adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Tingkat ketelitian. Dengan nilai skala terkecil 0,01 cm menghasilkan ketelitian 0,005 mm. Artinya, hasil pengukuran meleset 0,005 mm dari nilai sebenarnya. Sekarang kita masuk pada contoh pengukuran dengan menggunakan alat ukur mikrometer. Untuk menentukan hasil dari pengukuran mikrometer sekrup, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalibrasi alat. Pastikan garis pada skala utama dan skala nonius sejajar pada angka 0. Di sini, kami menggunakan alat ini untuk mengukur ketebalan buku. Hasil pengukuran dari ketebalan buku, skala utamanya terdapat pada angka 8, 5, 6, 7, 8, dan skala noniusnya adalah 25. Cara lihat skala nonius yaitu lihat garis skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Dari ketiga materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap alat ukur punya peran dan ketelitiannya masing-masing. Yang pertama, mistar untuk pengukuran sederhana sehari-hari, nilai skala terkecil 0,1 cm. Yang kedua, jangka sorong untuk pengukuran lebih presisi, nilai skala terkecil 0,01 cm. Dan yang ketiga, mikrometer sekrup untuk benang kecil dan tipis, nilai skala terkecil 0,001 cm. Sekian penjelasan dari kami tentang alat ukur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!